Halo semua, balik lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk melakukan layouting di dalam public layout kita. Jadi kita akan buat beberapa komponen-komponen di dalam public layoutnya ini, seperti komponen header, komponen nav, dan juga komponen footer, dan juga main komponennya, yang mana tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi ada bagian untuk headernya, ada bagian untuk nav, dan juga bagian untuk footer, dan bagian main kontennya yang akan kita buat. Nah, pertama mungkin di sini kita buat dulu untuk komponen headernya, untuk menampilkan bagian sign in dan juga register menunya atau register halamannya langsung. Nah, pertama mungkin sebelum kita buat komponennya, kita install dulu package bernama React Icon. Untuk pembuatan ikonnya nanti di sini pen install React Icons, enter. Nah, setelah kita install, kita bisa langsung buat komponennya. Komponen pertama yaitu komponen header. Kita bisa buat satu folder di sini di source-nya dengan nama components, komponen seperti ini. Nah, kemudian dalam komponennya kita buat satu file dengan nama header.jsx. Oke, kita buat komponennya langsung RAFCE, yaitu function komponen dengan nama header. Selanjutnya kita akan lakukan styling di sini. Nah, untuk stylingnya sendiri teman-teman bisa install ekstensi Tailwind Intel Pensy untuk mempermudah teman-teman untuk nulis coding dari Tailwind-nya. Nah, pertama kita buat untuk bagian header, kita buat elemen header seperti ini. Kemudian kita kasih class name. Nah, untuk class name-nya sendiri saya akan kasih warna. Kita cek pewarnaannya dari Desi UI. Kita bisa buka di bagian button. Nah, di sini untuk pewarnanya saya akan buat warnanya neutral. Jadi warnanya nanti seperti ini sesuai dengan tema yang saya buat, yaitu temanya Synthwave. Kita akan buat warnanya seperti ini ya, menggunakan BG neutral supaya warnanya lebih agak terang dibanding backgroundnya. Kita langsung coba. Di sini BG neutral. Kemudian kasih padding atas bawah 2. Kemudian teksnya juga kita kasih warna teks neutral content. Kemudian di dalam headernya kita buat lagi satu elemen div dengan class name. Ini untuk membuat dia ke tengah-tengah, MX Auto, dan kasih jarak di elemennya max W itu 6XL, kemudian PX8, padding kiri kanan 8, kemudian flex, justify, center, kita buat dia ke tengah. Tapi jika ukurannya itu SM atau tampilan dari mobile, kita gunakannya justify M seperti ini. Nah, kemudian kita buat untuk link dari login dan juga registernya. Kita buat dulu ke dalam sebuah div dengan class name flex, kemudian kasih gap X, gap di kiri kanannya 6, justify, center, kita buat dia ke tengah, kemudian itemnya juga kita buat dia ke tengah, item center. Kemudian di bawahnya kita perlu import, yaitu link untuk nanti berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dari React Router DOM. Kita buat linknya di sini, link dengan to yang nanti mengarah ke halaman /login sesuai dengan URL yang sudah kita buat kemarin supaya mengarah ke login view-nya. Selanjutnya buat lagi class berupa link, kemudian link hover. Ini pada saat linknya di hover,
Dia akan mengubah warnanya dan juga teks extra small. Kemudian kalau SM atau ukuran mobile, kita masukkannya teks SM atau cuman small saja. Nah, dengan nilai dari linknya ini yaitu sign in, kemudian link yang satunya lagi dengan nilai yang sama tapi dengan URL yang berbeda. Di sini kita arahkannya ke register dengan nama yaitu create account. Kita bisa save untuk komponen pertamanya. Sekarang kita tinggal pasang di public layoutnya ini. Kita bisa lakukan import untuk komponennya, import header dari komponen header. Kemudian kita tinggal pasang komponennya di sini dengan nama header. Seperti ini. Dan juga mungkin untuk bagian outletnya kita masukkan ke dalam semua komponen main yang kita kasih jarak di dalamnya. Seperti class MX Auto. Ini supaya dia rata tengah nantinya dengan max W6XL. Kemudian PX padding kiri kanan itu 8 dan PY itu 20. Ini untuk padding atas bawah dan padding kiri kanannya. Dan kita bisa masukkan min height 80 untuk minimal height-nya, supaya nanti bisa menampilkan footernya di bagian paling bawah. Nah, ini kita bisa cek dulu tampilannya berhasil atau tidak, kita panggil header komponennya atau tidak. Kita bisa jalankan aplikasi kita npm run dev seperti biasa. Kemudian kita tinggal buka. Di sini tampilannya sudah ada, yaitu untuk bagian sign in sama create account tampilannya. Nah, ini ada jarak di kiri kanannya karena tadi kita kasih jarak di bagian kiri kanannya yaitu padding. Ini untuk header pertama. Kemudian di bawahnya kita akan buat yang namanya navigasinya, yaitu perpindahan dari satu halaman ke halaman lainnya nanti. Dan mungkin di sini kita akan buat dia lebih responsif. Jadi tampilannya akan berbeda kalau kita mengarah ke tampilan device mobile dan juga device dari web. Kita akan buat menggunakan media query dari Tailwind-nya. Kita langsung buat saja di sini. Inputannya kita buat dulu untuk komponennya. Sini kita buat komponen, new komponen namanya nav.jsx, dan kita buat lagi satu komponen yaitu nav.list.jsx. Yang kegunaannya apa? Yang nanti tampilan dari nav listnya itu akan sama dari tampilan di bagian device mobile ataupun device PC-nya. Ini kita buat komponen RAFCE. Kemudian kita buat link-link apa saja yang dibutuhkan. Kita buat di atasnya sebuah array object const links sama dengan buat berupa array object dengan untuk inputan pertama kita masukkan untuk ID-nya yang nanti nilainya itu unik setiap ID-nya. Kemudian URL yang mengarah ke mana, ini untuk ke slash yang mengarah ke halaman home. Atau mungkin home-nya tidak perlu, nanti kita buat icon-nya. Mungkin di sini pertama yang about saja. About dengan teks namanya about, nama dari linknya. Kemudian kita buat juga komponen-komponen yang lain. Seperti product. Ini kayaknya slash-nya tidak perlu. Nah, ini product. Nah, ini sesuai dengan nama URL yang kita buat di bagian rute yang kemarin kita sudah buat di sini di app.jsx yang rute-rutenya ini, yang slash mengarah ke home,
Ini products, order, card, dan juga about. Ini untuk about, product, about-nya kita kasih 2. Kemudian mungkin halaman order. Apa saja yang dia order dengan teks orders. Di sini product. Dan yang ini about. Oke, untuk ID 3. Nah, mungkin ketiganya ini saja. Nah, untuk bagian cardnya nanti kita masukkan ke dalam icon keranjang untuk bagian cardnya. Nah, di sini kita coba looping untuk setiap linknya. Berarti di sini kita buat React fragment dulu. Di dalamnya kita coba looping. Links titik map dari halaman link, kemudian panah, kurung awal. Nah, di sini di dalam linknya kita ambil apa saja, yaitu kita akan tampilkan ID, URL sama teksnya. Kita bisa gunakan destructuring di sini. Cons berupa objek untuk ambil ID, URL, dan juga teks dari yang sudah kita looping. Selanjutnya tinggal di return berdasarkan LI, elemen LI. Kita buat LI-nya itu unik dengan key-nya berdasarkan ID. Nah, kemudian untuk navlink-nya, navlink di sini harus diimport juga di React Router DOM, yaitu fungsi navlink dengan class name. Kita buat capitalize. Jadi huruf pertamanya nanti di setiap teksnya itu akan diubah jadi huruf kapital semua menggunakan capitalize dengan nilai teks. Dan untuk to-nya kita arahkan ke URL seperti ini. Nah, ini kita tinggal pasang di bagian navigasinya, yang bagian nav komponen yang akan kita coba styling lagi. Sini kita langsung coba buat komponennya RFCE, kemudian kita coba styling. Pertama bagian div-nya kita kasih class name BG neutral, atau kayaknya jangan BG neutral, tapi kita buat lebih soft gambarnya, base 200 dengan namanya di sini jangan div tapi nav. Bagian navigasi, kemudian kita buat div satu lagi untuk mengarahkan dia ke tengah dari navigasinya. Sini class name panggil navbar, kemudian mx auto buat dia ke tengah, auto dengan max width-nya max width 3XL, dan padding kiri kanan 8. Nah, ini hampir sama dengan styling yang di header. Nah, kemudian buat lagi div. Nah, div yang pertama ini itu untuk navigasi bagian kirinya. Kita buat dengan nama class navbar start, yang nanti tampilannya akan mengarah ke ujung kiri. Nah, untuk di ujung kirinya kita akan buat berupa logonya. Di sini kita buat saja navlink, panggil lagi navlinknya di dalam React Router DOM. Jangan lupa diimport dengan to, kita arahkan dia ke slash untuk halaman home, kemudian kasih class name. Nah, untuk class name-nya sendiri kita buat dia terhidden dulu, kemudian kalau dia ukurannya besar LG.2 flex, dia terflex. Kemudian berupa button primary untuk buttonnya, kemudian text 3XL, kemudian items center buat dia ke tengah. Nah, di dalam navnya ini kita isi dengan logo aja, namanya logo dari website kita. Untuk bagian
navigasi bagian kanannya, navigasi bagian kirinya maksudnya. Nah, kemudian di sini untuk navigasi tampilan dari website, kita buat di sini class name dengan nama hidden. Dia akan hilang kalau dia tampilannya di mobile atau SM. Sini LG.2 flex seperti ini. Kemudian di dalam div-nya kita panggil UL unordered list dengan kelas. Nah, ini kelas name-nya kita ambil dari UI yaitu menu. Kemudian menu kita buat menunya itu horizontal yaitu menurun. Nah, di mana isi dari LI-nya ini kita ambil dari navlist. Kita tinggal import komponennya navlist. Kita tinggal panggil di sini navlistnya. Navlist seperti ini. Nah, kemudian untuk inputan navigasi di bagian ujung kanan, kita buat lagi satu div. Nah, ini kan untuk bagian kiri yang navstar, kalau bagian kanan itu navn. Kita bisa simpan. Oh ya, di sini juga salah kayaknya. Jangan masukkan ke sini tapi masuk ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian div lagi yang satu dengan class name yaitu navbarn. Komponen-komponennya apa-apa saja. Nah, di sini kita buat untuk icon keranjang menggunakan navlink dulu untuk perpindahan halamannya nanti. Kemudian kita buat to ke halaman /car dengan class name btn ghost, kemudian btn circle. Kita buat buttonnya itu melingkar, btn md ukuran buttonnya medium ya kayak gini. Dan kita buat lagi satu div. Nah, div yang di dalamnya ini yaitu untuk data dummy, berapa cut yang dia masukkan. Kita buat class name yaitu indikator dengan icon. Kita panggil iconnya di atas, import dengan nama iconnya yaitu bs card 3 dari layer icon bs. Kita tinggal pasang di sini untuk iconnya seperti ini. Kemudian untuk indikatornya yang nanti untuk berapa cut yang dimasukkan atau berapa produk yang dimasukkan dalam cutnya, kita bisa buat dummy dulu atau data palsu. Span dengan class name budget dengan warna primary. Kemudian ukurannya budget SM. Kemudian indikator item dengan nilai kita buat saja data dummy 8 atau 8 produk yang masuk ke dalam keranjangnya. Nah, setelah kita buat, kita tinggal daftarkan komponennya ini masuk ke dalam public layout di sini. Kita buat setelah bagian bagian header maksudnya, yaitu kita panggil komponen nav yang sudah terimport otomatis. Kita tinggal save. Kita cek tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini, masih agak berantakan. Kita cek dulu untuk stylingnya, kayaknya ada yang salah. Oke, kesalahannya di sini yaitu untuk W-nya itu terlalu kecil, harusnya kita kasih M3XL, yaitu untuk width-nya 1153 pixel untuk lebar dari nav-nya ini. Kita lakukan save, kita cek lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi bagian logo. Ini untuk bagian about, product, kemudian bagian order. Nah, di sini juga sudah ada ya untuk cut-nya yang mengarah ke /cart. Kita klik,
Nah, dia mengarah ke card view, ini mengarah ke about, ini mengarah ke product, ini mengarah ke order, dan yang ini mengarah ke home. Nah, kemudian kita buat juga untuk bagian jika tampilannya itu tampilan mobile. Contohnya kalau kita perkecil seperti ini, nah ini navigasinya bakal hilang karena tadi kita gunakannya di sini. Yang ini ya, LG-nya kita hidden. Kalau tampilannya LG atau large untuk tampilannya yaitu lebih dari 1024 pixel, dia bakal hilang atau terhidden seperti ini. Nah, ini kita coba buat dan juga kayaknya di sini saya tipe penulisan produknya yang ini. Kita fixkan dulu di navlist namanya produk. Oke. Dan kita buat untuk bagian mobile. Berarti di sini yang ini untuk bagian PC device-nya. Nah, untuk mobile kita buat untuk device-nya. Device. Nah, untuk device untuk mobile mungkin kita buat dia berupa drop down list. Kita buat di sini div dengan class drop down. Kemudian untuk isiannya sini buat label dengan tab index yaitu 0. Kemudian kita buat class name BTN ghost untuk warnanya. Kemudian LG dia bakal terhidden kalau tampilan PC atau device PC yaitu large. Nah, selanjutnya kita bisa tampilkan berupa icon FA bars staged yang ini. Jangan lupa diimport icon dari font awesome 6. Kita kasih class name untuk stylingnya, H6 untuk height-nya dan juga W6 untuk width-nya. Ini untuk buttonnya nanti kalau kita cek ya tampilannya pada saat kita buat dia kecil, itu untuk button yang ini iconnya. Ini kita buat lagi di bagian UL-nya, UL dari tab index 0-nya ini, tab index 0 dari tab labelnya ini ya. Dia akan menampilkan UL pada saat diklik dengan class name, menu, kemudian menu SM, ukurannya small. Kita buat dia berupa drop down content, kemudian margin atas 3. Ini untuk set indeksnya 1 supaya tidak nimpa dari buttonnya atau iconnya, dengan padding 2. Kemudian kasih shadow, kasih bayangan di sisi-sisinya dengan background BG base 200 buat dia melingkar, rounded pada lengkungan di sisi-sisinya, rounded box yang ini. Kemudian untuk ukurannya, ukuran dari drop downnya kita kasih saja W52 yaitu 208 pixel untuk ukurannya dari ukuran lebar dari drop downnya ini yaitu UL-nya. Nah, kemudian untuk isiannya kita ambil dari LI yang kita buat tadi di komponen navlist-nya ini. Berarti tinggal dipanggil navlist seperti ini. Nah, ini kita coba cek tampilannya di web browser. Kita klik. Nah, sini bakal muncul untuk output-outputnya apa saja atau menu-menunya apa saja dari drop-down-nya. Tapi kalau kita masuk ke ukuran PC, kita perlebar, nah tampilannya seperti ini. Tapi kalau ukuran mobile, tampilannya bakal seperti ini. Oh ya, dan juga tadi untuk indikatornya ini kegunaannya seperti ini ya, yaitu untuk kasih indikator di dalam iconnya, yaitu angka 8 ini yang kita buat tadi di sini. Yang bagian indikator, kemudian kasih angka 8
di dalam ikonnya, di icon BSCard3-nya ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu untuk bagian footer. Kita masuk ke public layout. Di sini kita ganti untuk min height-nya. Kita ganti jadi H80 FH untuk view height-nya, supaya nanti footernya mentok ke bagian paling bawah. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kita atur untuk footernya. Untuk footernya mungkin kita ambil dari DIC saja. Bagian footer, kita scroll ke bawah, footer. Nah, ini sudah ada footer. Yang kita buat tampilannya, kita perbesar dulu. Kita coba buat tampilannya yang simpel saja, yang ini. Tapi kalau teman-teman mau buat tampilannya lebih kompleks kayak yang ini atau yang ini, silakan. Ini saya pakai saja yang ini, HTML-nya, HTML JSX. Kita copy. Kita buat satu komponen, new file, footer, JSX, LAFCA. Kita paste ke sini untuk footernya. Nah, footernya sendiri akan menampilkan copyright, kemudian open copyright, dan panggil tanggal sekarang ya. Kemudian already saved by just coding. Nah, seperti ini. Kita tinggal import di public layout, yaitu komponen footer. Dan jangan lupa diimport di sini. Kita coba save. Kita cek lagi di web browser. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini ada tampilan dolar. Kita cek dulu di footernya. Nah, ini dolarnya dihapus saja. Cek lagi. Nah, udah aman. Copyright 2024, all right reserved by just coding. Dan juga untuk icon sign in-nya sudah mengarah ke login, dan registernya juga sudah mengarah ke halaman register, dan card-nya mengarah ke card view. Jadi kita sudah lakukan layouting untuk halaman website kita. Di video berikutnya kita akan coba mengkoneksikan aplikasi kita dengan backend Express.js yang sudah kita buat di video-video sebelumnya. Jadi jika ada yang ditanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.